Selamat siang rekan-rekan media. Siang ini saya berada di Pusrakpur, Pusrakpur Marinir bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dan juga dari US Army, Majen Helwig yang bersama kita. Tadi pagi kita melaksanakan latihan bersama Super Garuda Shield dalam event latihan gabungan untuk pendaratan amfibi di Pantai Badongan yang dilaksanakan oleh dari Amerika, kemudian Jepang, Singapura, Indonesia sendiri, dan juga dalam rangkaian kegiatan Super Garuda Shield ini selain latihan operasi amfibi, juga latihan linut, juga latihan besok akan kita laksanakan latihan darat gabungan. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan saat pembukaan, di mana pada latihan Super Garuda Shield saat ini kita laksanakan mulai tahap perencanaan, kemudian TFG, kemudian dilaksanakan baru manuver lapangan. Nah, manuver lapangannya khususnya pada operasi amfibi dilaksanakan pada tadi pagi, termasuk pada pendaratan khusus di laut, tapi yang pendaratan khusus yang lain sudah dilaksanakan sebelumnya. Dan besok kita laksanakan Kalvek, yaitu operasi darat gabungan yang kita tinjau dari T-12. Dan rangkaian kegiatan ini di samping melaksanakan kegiatan latihan militer, tempur, juga kita laksanakan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di sini untuk masyarakat, ya baik bakti kesehatan, kemudian pemberian sembako. Bakti kesehatan juga banyak, ada kesehatan gigi, kesehatan umum, juga kesehatan yang lain di semua untuk masyarakat terdampak, ya, masyarakat terdampak di sekitar sini. Artinya terdampak latihan yang di sekitar wilayah ini yang digunakan latihan, masyarakatnya kita melaksanakan kegiatan bakti sosial. Juga di SDN Sumberjo tadi yang baru saya tinjau, ya renovasi baik ruang guru, ruang kelas, ruang toilet dan sebagainya, dan juga ruangan-ruangan perpustakaan yang kita renov, yang mudah-mudahan dengan fasilitas yang bagus untuk murid dan guru bisa melaksanakan proses belajar mengajar yang baik dan juga meningkat profesionalismenya. Ya, sehingga rangkaian kegiatan Super Garuda Shield mulai tahap awal, kemudian manuver lapangan juga dilaksanakan kegiatan seperti ini supaya juga membantu masyarakat yang terdampak dan juga meningkatkan UMKM. Jadi dengan selama mereka dari awal 14 Agustus yang lalu di sini, tentunya di sekitar sini pasti akan meningkat UMKM karena mereka juga belanja di luar, ya, belanja di luar pada masyarakat. Karena baru pertama kali dilaksanakan secara gabungan baik darat, laut maupun udara, tentunya banyak sekali hal-hal yang perlu kita sempurnakan dan menjadi evaluasi untuk supaya latihan Super Garuda Shield ke depan tentunya lebih baik atau lebih maju lagi, lebih sempurna lagi. Ya, ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan karena kita maklumi bagi negara, tidak semua negara akan memiliki doktrin yang sama. Nah, sehingga di dalam operasi gabungan di beberapa negara ini, harapan kita nanti ke depan karena pelaksanaannya Indonesia, dan tentunya di Indonesia yang akan memimpin untuk menyamakan doktrin ketika operasi di Indonesia. Tadi sudah kita bicarakan, nanti akan kita buat mungkin di tahun 2024 awal ini untuk latihan Stafek. Jadi kita kumpulkan untuk betul-betul staf ini merencanakan latihan dengan baik, dan juga harus menjadi pedoman bagi negara-negara lain bahwa besok itu yang akan dilaksanakan seperti ini. Ya, kalau ini kan kemarin stafeknya masih dengan waktu yang ada kemarin sangat singkat sekali dari perencanaan, kemudian persiapan TFG, kemudian manuver lapangan ini sangat singkat. Nah, ini nanti awal tahun akan kita laksanakan Stafek dulu, sehingga dari staf nanti kalau sudah merencanakan latihan dan disepakati oleh semuanya, tentunya kesepakatan ini kan dilaporkan semua ke komando atasnya masing-masing. Nah, dari situ dalam perjalanannya nanti sehingga dalam Super Garuda Shield berikutnya dapat lebih sempurna lagi. Ini kan juga masih belum terintegrasi antara operasi laut, darat maupun udara. Jadi karena pelakunya tadi masih masing-masing negara tadi.
sehingga ke depan bisa betul-betul dibuat skenario yang bagus untuk itu tadi, untuk daerah sasarannya adalah untuk di wilayah Indonesia ini. Ya, untuk daerah latihannya, tentunya kayak kalau seperti Rimpek di Amerika kan juga lain. Kemudian casual exercise di Australia juga lain programnya. Mungkin latihan lagi di Singapura juga lain. Dan tentunya di Indonesia dengan konstelasi geografi yang ada seperti ini, dengan daerah latihan juga seperti ini, juga tentunya tidak sama dengan di tempat mereka. Sehingga harus ada persamaan doktrin tadi. Yes, thank you for the question. So this exercise has been great in the sense that it's built the partnership and the interoperability between the different countries. We've expanded it in partnership with Indonesia, 7 countries participating, 12 observer nations, all coming together to build the interoperability that makes us all better as individual militaries and nations, and the partnerships that are just fundamental to the Indo-Pacific and building a free and open Indo-Pacific and a regional approach to this problem. So we are very excited about it. We've seen everything from the soldiers at the very fundamental level partnering together all the way up to the platoons and the major exercise we saw this morning with the amphibious assault and what we'll see tomorrow on the CALFEX. So it's been a phenomenal experience. As Panglima said, the StaffX portion as well will grow over time. We've had a great start this year and we'll continue to build that joint interoperability that's fundamental to our nations participating together against an array of missions. Thank you. Ya tentunya pasti semua latihan, baik latihan gabungan, latihan bersama dengan negara lain pasti ada ilmu-ilmu yang bisa kita serap, ya juga interoperabilitas tadi yang disampaikan Pak Merwik. Saya kira karena sifatnya latihan gabungan dari berbagai negara pasti harus terjadi interoperabilitas yang tinggi untuk itu, karena tanpa interoperabilitas nggak mungkin latihan ini bisa terlaksana. Nah, tentunya bagaimana dari negara-negara ini bisa memahami dengan doktrin masing-masing tadi untuk diinteroperabilitaskan, diintegrasikan dengan materi-materi latihan yang dilaksanakan. Ya, kemudian yang tentu tadi ya pasti akan ada pertukaran informasi, pertukaran latihan dengan doktrin-doktrin yang baru, dengan perkembangan teknologi yang baru ini tentunya pasti akan kita kembangkan terus ilmu-ilmu untuk bersama dengan kemajuan teknologi, sehingga ke depan tidak harus selalu konvensional tapi juga harus selalu meningkat, ya, selalu ditingkatkan terus. Untuk ASEAN sendiri bagaimana Pak? Kedepannya kan ada latihan ya, ASEAN nanti akhir Oktober kita laksanakan khusus untuk latihan sentralitas ASEAN yang kemarin sudah disepakati saat melaksanakan ASEAN Defense Force Meeting. Dan nanti akan kita laksanakan di Laut Natuna. Hampir sama, latihannya hampir sama, dari latihan laut kemudian dilaksanakan latihan darat dan juga ada kegiatan bakti sosial seperti ini. Yang selama ini mungkin belum pernah kita laksanakan untuk sentralitas ASEAN, dan nanti saat ini akan kita laksanakan karena kemarin para Panglima Angkatan Bersenjata setuju untuk kita laksanakan khusus untuk sentralitas ASEAN. Ya. Masih Pak, peran Garuda Shield ini dalam korporasi penguatan korporasi antar negara Pak, negara yang ikut dan negara yang akan ikut di masa depan. Also I want to ask you about what do you think of the security cooperation has been strengthened by joint exercise like this? Ya, jadi sebenarnya masing-masing matra darat, laut, udara ini sebenarnya sudah bekerja sama dengan seluruh negara ya, yang tentunya sudah selama ini yang terjalin itu. Nah, latihan dari tiap-tiap matra ini kita gabung, ya ini latihan gabungannya. Super Garuda ini kan sebenarnya latihan gabungan ya dari matra-matra yang kemarin sudah dilaksanakan di Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut, Angkatan Udara yang sudah melaksanakan, kita gabung, ya kita interoperabilitaskan di sini dalam Super Garuda Shield. Nah tentunya ini juga untuk meningkatkan diplomasi antar negara, kerjasama diplomasi ini kan selalu kita jalin terus, kita tingkatkan.
Ini wujud diplomasi, tidak hanya sekedar datang, kemudian protokoler dan sebagainya. Latihan bersama mereka juga merupakan wujud diplomasi. Selain diwujudkan di dalam kerjasama dalam latihan, kerjasama di dalam bidang bakti sosial seperti ini. Inilah wujud-wujud juga dari diplomasi tersebut. Exactly as Panglima has said, for us it's very important to continue to train together and to learn from each other at all of the different echelons of command so that we can understand each other and work these exercises in a way that soldiers, sailors, airmen, Marines, the joint force need to build that interoperability that's so important when we work collaboratively in exercises. And that's what makes Garuda Shield, Super Garuda Shield, is that interoperability that we've worked together last year and this year and hopefully for many years to come. Tadi kan Pak Yudo sempat ninjau yang alutsista milik Amerika tadi Pak, mungkin gimana pendapatnya? Satu lagi Pak kalau boleh soal isu dikit Pak. Kemarin kalau nggak salah Mabes TNI mengajukan ini Pak, penambahan anggaran untuk tunjangan prajurit yang di Papua yang ada perbatasan. Itu untuk kapan Pak? Ya itu kita ajukan pemerintah kepada pemerintah kapan disetujui, karena memang sudah 22 tahun ya, 22 tahun mulai tahun 2001 kalau nggak salah. Itu kan tunjangan untuk daerah terpencil, kemudian Papua ini kan masih yang lama, jadi masih sangat, saya sampaikan pada DPR bahwa ya sangat kecil sekali, ya, malah dari para anggota DPR loh, Bapak ngajukan juga masih terlalu kecil, itu tingkatkan lagi menjadi 3 kali lipat, maka silahkan wakil rakyat yang menilai, ya, kita ajukan itu. Ya kalau alutsista yang tadi dengan perkembangan situasi dan teknologi yang ada, yang menggunakan LCAC tadi itu mungkin ya nanti menjadi masukan kita, mungkin itu lebih efektif dengan apa namanya karakteristik kapal LPD yang jauh dari jangkauan meriam darat sehingga mereka agak jauh. Nah, untuk pendaratan amfibi bisa menggunakan itu. Nah selama ini kita kan masih menggunakan LCPP, LCU itu. Mungkin nanti ke depan ya, akan kita pelajari apakah kita sudah waktunya menggunakan itu dengan tadi kembali lagi pada karakteristik wilayah negara kita. Sakit apa Mbak? Sakit apa? Perut? Kenapa sering main pencet ya? Enggak. Kenapa kira-kira? Sudah lama? Kenapa sakit sudah lama? Bentar. Baru kena? Mencret? Boten? Ya, berat cepat sembuh. Pinggang. Oh, sering angkat-angkat. Oke Bu, sering angkat-angkat ya? Angkat piring. Mungkin karena pekerjaan berat. Kerja berat nggih? Wah. Jenengan apa sakit kepala nih? Gue sama, sakit kepala. Inu. Lutut ini Pak. Kabeh kok lutut sering angkat-angkat nggih? Yes, mudah-mudahan cepat sembuh. Mas, dari mana Mas? Kenapa pusing? Banyak utang. Dari semuanya TNI beserta tim Garuda Shield. Terima kasih kami TNI, Kepala Staf Angkatan dan seluruh rombongan serta delegasi negara peserta yang juga memberikan mudah-mudahan